Hey, welcome back guys, gue Anton Enggolan dari Pizza Gadget. Di video kali ini kita akan bahas tentang Oppo seri F yang terbaru, yaitu si Oppo F11 Pro. Let's go! Hal pertama yang akan kita bahas adalah bodinya. Bodinya sendiri sangat nyaman karena pinggirannya dibuat halus dan bebas sisi kasar. Setelah beberapa hari pakai, gue kira back covernya terbuat dari kaca. Tapi setelah gue baca-baca, ternyata ini bukan kaca. Tapi ini bukan polikarbonat biasa, sepertinya sih ini polikarbonat grade tertinggi karena pas dipegang feel-nya itu mirip banget dengan kaca. Tapi terlepas dari itu, bodi dari Oppo F11 Pro ini ganteng banget dan desainnya mirip dengan Oppo Find X. Kombinasi warna hitam, biru, dan ungu ngebuat HP ini kelihatan elegan dan mewah banget. Gue suka banget dengan warna Thunder Black ini karena kalau dibandingkan dengan gradasi yang lain, kayaknya cuma ini doang yang kelihatan manly tapi tetap kelihatan seru. Dan overall, bodi dari Oppo F11 Pro ini udah keren banget. HP ini juga sudah menggunakan teknologi Rising Selfie Camera. Kamera depan HP ini sekarang bisa disimpan ke dalam bodinya dan akan keluar saat kita akan melakukan selfie atau face unlock. Selain kelihatan high-tech, teknologi ini juga memungkinkan Oppo F11 Pro menggunakan style layar panoramic screen yang punya bezel tipis dan nggak pakai notch, sehingga tampilan depannya semakin kelihatan full screen. Dan ini memang style layar yang gue suka, karena saat dipandang rasanya terasa lebih puas aja gitu kalau dibandingkan dengan style layar yang lain. Soalnya terlihat lebih clean dan bebas gangguan, karena nggak ada bagian layar yang terpotong. Kalau style layar sendiri sudah bagus, dengan ukuran yang besar, tajam, dan reproduksi warna yang cakep. Jadi nonton dan main game di HP ini bakalan menjadi lebih seru. Oppo F11 Pro punya kapasitas baterai yang besar di 4000 mAh dan ketahanan baterainya pun sangat baik karena bisa bertahan lebih dari 1 harian. Tapi yang buat gue kaget adalah charging time-nya. Ternyata HP ini charging time-nya itu cepet banget. Saat baterainya lowbat, kita bisa ngecas baterainya dengan charger VOOC 3.0 yang sudah include dalam box pembelian. Charging time-nya cepat banget men, baterai 4000 mAh ini bisa terisi full hanya dalam waktu kurang dari 80 menit. Lebih cepat 30-40 menit kalau dibandingkan dengan teknologi fast charge yang lain, tapi di kelas yang sama ya. Untuk sektor performa, Oppo F11 Pro menggunakan ColorOS 6.0 berbasis Android 9 atau Android Pie. Chipsetnya menggunakan MediaTek Helio P70, RAM 6GB, storage 64GB yang bisa di-expand menggunakan microSD card up to 256GB. User experience di ColorOS cukup memuaskan karena fiturnya banyak dan desain UI-nya juga sekarang lebih fresh. Kalau mau diajak ke game, ColorOS punya game tools yang namanya itu adalah Game Space, dan dari sini kita bisa ngeset performa dari HP-nya dari level balance sampai level maksimum. Gue sih biasanya menggunakan mode kinerja tertinggi untuk mendapatkan kinerja hardware yang paling maksimal. Dari ketiga game populer yang gue coba, ketiganya mendapatkan frame rate yang stabil dan tidak terasa overheat walau digeber gaming berlama-lama. Untuk game PUBG Mobile sendiri, pada settingan smooth dan frame rate high, kestabilan frame rate-nya mencapai 100% di 30 FPS. Karena penasaran, akhirnya gue coba pakai software pihak ketiga untuk memaksimalkan frame rate dari game ini. Dan hasilnya pun ternyata cukup tinggi. Oppo F11 Pro bisa memainkan game PUBG Mobile dengan kestabilan 92% di 49 FPS. Kamera utama Oppo F11 Pro bisa memfoto sampai resolusi 48 megapiksel. Dan karena hasilnya berdasarkan kamera 48 megapiksel, foto yang ditangkap memiliki detail yang tinggi. Hasil processingnya memiliki dynamic range yang luas plus level noise yang sangat rendah. Warnanya pun menjadi lebih akurat dan lebih hidup, terutama saat kita menggunakan mode Dazzle Mode, sehingga hasilnya menjadi lebih cakep. Dan hasilnya sendiri bisa teman-teman lihat sebagai berikut ini. Selama menggunakan HP ini, gue jadi lebih sering foto di kondisi low light atau indoor karena ternyata kemampuan low light HP ini gokil banget. Dari beberapa sampel yang gue ambil, hasil fotonya punya detail yang tinggi, warnanya cerah, dan minim noise. Dan saat malam hari, kita bisa memanfaatkan fitur Ultra Night Mode. Mode ini cukup membantu saat mengambil gambar di kondisi extreme low light, sehingga hasilnya menjadi lebih bagus. Fotonya menjadi lebih terang, lebih tajam, dan level noise-nya pun menjadi banyak banget berkurang.
Oppo F11 Pro juga asik banget untuk diajak foto portrait. Jika fokusnya tepat, separasinya akan sangat presisi dengan level detail yang tinggi dan blur yang creamy banget. Dan karena kemampuan low light-nya bagus, foto portrait di kondisi low light pun memiliki kualitas yang gak kalah kerennya. Walaupun ada sedikit pengurangan detail, overall gue suka banget dengan hasil foto portrait low light dari Oppo F11 Pro ini. Dan ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera depan Oppo F11 Pro. Resolusinya 1080p dan nggak ada image stabilization. Tapi bisa teman-teman lihat detailnya tinggi. Suara dan warnanya juga natural banget. Dynamic range juga tinggi. Sekarang lagi mendung, jadi emang langitnya kelihatan putih gitu. Tapi nggak ada yang overexpose. Overall sih untuk perekamannya menurut gue udah bagus kok. Oke guys, ini adalah contoh perekaman menggunakan Oppo F11 Pro. Teman-teman cek sendiri gimana hasilnya. Tadi sih udah gue cek juga di komputer, hasilnya tajam dan ternyata super stabil walaupun di settingan nggak ada settingan image stabilization. Tapi overall sih menurut gue gambarnya cukup stabil. Warnanya juga akurat sesuai dengan kondisi aslinya dan cukup terang juga. By the way sekarang jam 12 siang. Bisa teman-teman lihat sendiri gimana hasilnya, sesuai dengan selera teman-teman atau enggak. Oke. Dan overall, gue sangat merekomendasikan HP ini buat teman-teman yang hobi mobile fotografi karena kamera dari Oppo F11 Pro ini agak nggak masuk akal. Untuk kelas harga 4 jutaan, menurut gue sih kualitas kameranya udah bagus banget. Oke, mungkin segitu aja pembahasan untuk Oppo F11 Pro. Semoga video ini berguna buat teman-teman, terutama yang lagi nyari HP kelas harga 4 jutaan. Terima kasih udah nonton, gue Anton Nenggolan, sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao!